Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore semuanya. Ini ada apa sih kita? Ini kita mau apa sih namanya? Inspot. Apa itu Inspot? Industrial Podcast. Wah, Industrial Podcast. Sesuai sama namanya berarti kita mau sharing-sharing di podcast dong. Yap, betul sekali. Di sini jadi kita mau sharing-sharing, ngobrol santai tentang apapun tentang perkuliahan. Terkhususnya yang ada di industrial atau teknik industri. Baik non akademik maupun akademik. Betul sekali. Sebelum itu kita perkenalan dulu kali ya. Betul. Dari siapa nih? Dari gua dulu kali ya. Gua Aida dari Teknik Industri Angkatan 21. Dan ada temen gua. Dan gua kenalin, gua Burhan dari Teknik Industri juga. Sama juga Angkatan 21 yang tepatnya sekarang udah 4 semester teman-teman. Kalau gua sendiri nama gua Amar. Gue juga sama dari Teknik Industri dari HMTI. Gua sekarang semester 4 seperti teman-teman gue yang saat ini bersama ada Aida sama Burhan. Coba dong jelasin tujuan Inspot itu apa? Coba Aida bisa ngejelasin nggak sih? Tujuan Inspot ya, Industrial Podcast sesuai sama namanya ya. Ini mah buat tempat sharing-sharing aja ya, karena kan namanya perkuliahan, kita nggak bisa terpatok sama yang akademik aja. Kita harus istilahnya refreshing gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi nggak cuma kuliah aja gitu kita kan, nggak cuma tugas apa pusing gitu. Kita juga harus butuh ya namanya tempat buat sharing-sharing dan nggak cuman sekedar ya di kampus gitu guys. Makanya sebenarnya sih sesimpel kayak buat penghilang stres aja. Betul sekali ya. Kita ini mau ngobrol sebenarnya sih, mau ngobrol-ngobrol santai aja sih, kayak keluh kesah anak-anak industri aja yang ada di UMT gitu kan. Iya, betul banget. Masa kita di podcast ngomongin nggak apa-apa sih, sekali-sekali ngomongin apa mata kuliah gitu kan, kayak aljabar, kalkulus, penelitian operasional kan, ada optimasi. Gamtek tuh yang katanya, wah. Ya itu mah selang-seling aja lah, sedikit-sedikit aja lah untuk mata kuliah. Cuman kan sini kita mau refreshing gitu. Ngomong-ngomong soal kuliah nih teman-teman, di sini kami mau bahas tentang kuliah. Alasan kita kuliah kenapa sih? Kalau dari lu sendiri, Aida, kenapa sih lu pengen kuliah dari lulus? Kenapa nggak kerja aja? Kerja tuh enak tuh, dapat duit, gajian, happy. Harus kuliah capek gitu kan? Kalau dipikir-pikir. Iya sih, kalau menurut orang mah kayak gitu ya, kerja enak, capek, dapat duit. Kalau kuliah apa nggak dapat apa-apa. Tapi kan kita lihat dong kayak buat kuliah itu sebagai investasi jangka panjang. Iya. Artian, ya kan? Kita harus berpikir. Iya betul. Kita harus berpikir luas. Kita harus punya wawasan yang luas, punya pandangan yang luas. Maka dari itu kenapa gue mengambil langkah buat kuliah. Tuh, selanjutnya nih buat Awar sendiri apa sih alasannya gitu? Kalau gue sih tujuan kuliah gue buat nambah wawasan aja sih sebenarnya sama ngubah pola pikir. Dan gue masuk teknik industri juga gue sebenarnya iseng aja. Kok iseng? Nah, gue aja sekolah dulu SMK multimedia gitu. Nyebrang Seberapa kali? Gitu. Gue masuk teknik industri tuh awalnya gue ngeliat temen-temen gue di teknik itu pada lulusnya pada lama-lama kan. Iya. Teknik. Jadi gue penasaran nih di teknik susah apa sih gitu. Oh jadi lu tertantang dong. Ternyata seperti ini. Mengerikan. Kalau dari Burhan sendiri apa sih alasannya nih? Aduh, dari gua ya kuliah. Gua sebenarnya kuliah karena gabut aja sih. Iya, habis guys, gabut katanya tuh. Gua kan ini ya lulus dari angkatan 18, lulus SMK. Oke. Gua udah nikmatin nih enaknya apa kerja 2 tahun gua kerja kan. Iya. Gua pikir-pikir nih gua kerja balik tidur, kerja balik tidur, muter aja gitu kan.
Nah di situ tuh gue baru tuh muncul tuh kayak kenapa gue nggak kuliah aja ya gitu. Uang gue kan buat investasi, bener tadi yang dibilang investasi gitu kan. Gue berpikir kayak gitu, udah deh gue kuliah aja dah, ngisi kesibukan gitu. Itu aja sih gue sebenarnya kalau alasan kuliah. Berarti sampai sekarang lu masih kerja dong? Ya kerja dong. Kalau gue nggak kerja nggak bisa kuliah. Ini dong, 2 job dong. Iya. Istilahnya kerja sambil kuliah. Itu pasti waktunya full banget. Ya kan? Gue pengen tahu tuh sharing-sharingnya kan, berhubung gue belum kerja, gue fresh graduate langsung kuliah waktu itu. Coba dong, gue bisa dijelasin nggak gimana sih caranya lu kuliah sambil kerja gitu kan, capeknya. Wow, set. Kalau dipikir-pikir ya, kalau dirasa-rasain capek mah capek banget. Beranda itu mah. Kalau udah kerja, beban kerja gitu kan, masih di rumah capek, harus masih kuliah gitu. Gua mah ini aja pikiran gua, yang penting gua di kuliah ini nyari ilmu gitu, nyari wawasan. Dan kalau kita nggak kuliah nih, kalau menurut gua kita stuck aja gitu kan, stuck aja di kerjaan gitu. Nah, gua cara ngilangin apa ya capeknya itu, gua mindset gua nih di sini nih, gua kuliah buat ini nyari ilmu, nyari buat masa depan gua gitu. Takutnya nih gua kalau cuma kuliah mulu capek juga gitu. Mendingan gua capek di depan, happy di belakang. Keren banget. Kalau lu sendiri nih, lu lulusan sekolah tahun berapa sih? Kalau gue tahun 2019 nih. 2019, berarti kan lu berarti angkatan 21 dong sekarang. Iya. Nah, angkatan 21, berarti lu gap year 2 tahun. 2 tahun itu lu kerja apa gimana waktu itu? Waktu itu ya gue 1 tahun gue di rumah karena persiapan buat tes. Dan lanjut gue akhirnya melepaskan impian gue yang harus kuliah ke Jogja. Buset, emang mau kemana dulu tuh ya? Gue tuh pengen banget di Universitas Negeri Yogyakarta, cuman karena ada suatu kendala akhirnya gue memilih untuk gue di Tangerang aja, dan gue kerja selama 1 tahun. Lanjut gue ambil kuliah di UMT. Dan gue waktu semester awal ya, gue ngambil kelas dimana kelas yang karyawan yang hanya weekend saja. Tapi sekarang gue udah pindah lagi di semester 4 ini, dan jadi istilahnya jadi pindah kelas ke reguler gitu. Kenapa emang kok pindah sih dari karyawan ke reguler? Karena waktu ya, bagi gue tuh waktu itu penting banget. Dan kalau gue kuliah di weekend, otomatis gue nggak ada waktu buat diri gue, alias gue juga butuh me time. Maka dari itu gue pindah dari PWK ke reguler. Tapi itu masih sebenarnya pilihan masing-masing, dan itu pilihan dari gue. Ngomong-ngomongin tadi nih, Syaida kan mau ngetes di Yogyakarta. Nah, gue tahu si Burhan ini backgroundnya orang Yogyakarta nih. Betul. Oke, gue panggilnya Mas Burhan dong. Karena Jawa kan. Gas kayak ya. Matua lagi panggil Mas, buset. Kan cocok banget Iya gak sih, benar. Mas Burhan. Ya benar. Nah, gue pengen nanya, waktu itu kan berarti tadi yang lu bilang lu lulusan tahun 2018 di Yogyakarta dong pastinya. Iya, di Yogyakarta gua sekolah. Dari Yogyakarta lu ke Tangerang itu, coba dong ceritain lu gimana bisa nyampe ke Tangerang ini. Kayaknya seru tuh. Seru Nah. kali. Rantauan nih. Iya. Dulu ya. Kalau gue kan orang asli sini nih, Tangerang gitu kan. Gue belum pernah nih ke tempat-tempat orang, apalagi ngerantau gitu kan. Coba sedikit aja agar teman-teman yang lain tahu gitu. Jadi ya bener banget Mar, gue dari rantauan ya, gue dari Jogja gitu. Gue sekolah SMK di Jogja, namanya SMK TI, SMTI sebutnya, sekolah menengah teknik industri. Berarti satu jurusan lah ya. Bukan teknik sih, teknologi apa ya? Duh lupa lagi 2016. Oh gimana sih sekolah dulu? Udah fokus kuliah sekarang. Itu berarti Sorry. Nanti coba dicari dah SMTI lah kepanjangannya apalah, gue juga takutnya salah kan. Aduh, faktor umur juga kali ya. Waduh. Malah masih muda. Ini gue dulu sebenarnya lulus SMT itu gue mau kuliah sebenarnya. Gue coba pengen kuliah di Jogja.
Ya kita tahu sendirilah keadaan orang tua ya kan, Iya. dan lain-lain yang mengharuskan gua harus kerja. Iya. Nah kebetulan nih SMT ini dia punya punya link buat kerja, jadi gua langsung kerja di Tangerang. Di Tangerang. Ya lulus sekolah, gua langsung kerja Tangerang, dan gua mutusin buat ngerantau gitu. Posisinya lu waktu itu ngerantau sendiri Gua Sendiri? Ya ada teman-teman, tapi ya inilah pas kesininya sendiri gua. Sendiri berarti nggak ada keluarga lah ya di sini. Enggak ada gua keluarga. Buset, sedih amat ya. Itu orang sono asli nih, Mas Burhan ini nih. Iya. Coba lanjut. Gimana tuh sampai lu dapet kerja di sini gitu kan? Ya tuh akhirnya gua kerja dia yang tadi kan gua akhirnya kerja bosen kan, gua kata pengen hal yang baru, jangan tadi akhirnya milih kuliah lah. Gitu aja sih sebenarnya. Terus kenapa di UMT? Maksudnya kan pasti ada univ lain loh di Tangerang itu loh kan? Betul banget, kenapa gua milih UMT gitu kan daripada kampus lain. Sebenarnya jawabannya udah jelas kali ya, kenapa gua milih UMT. Kan gua pekerja nih ya kan, yang mana UMT ini emang kelasnya tuh ada banyak gitu kan. Kelasnya kan ada yang reguler, ada yang B2K. Betul, fleksibel juga kan? Fleksibel banget. Jadi Tapi ya, gue waktu itu pas daftar di UMT, gue nggak tahu kalau misalnya reguler di UMT itu ngikutin jadwalnya apa pekerja. Makanya gue nggak mencoba daftar di reguler. Nah, itu salah. Gue nggak. Kesalahan gue juga. Oh iya. Wah, gue jujur, gue masuk UMT di lingkungan teman-teman gue itu nggak ada yang masuk UMT. Nah, gue jadi nggak ada gambaran lah di UMT itu kayak gimana sih perkuliahannya. Gue masuk UMT itu gue kira ya pure reguler biasa kayak pagi terus gitu kan. Kayak ya mahasiswa biasa lah kalau gitu kuliahnya. Begitu gua maba waktu itu kan ada masta kan di itu kan. Ada. Gua ngobrol lah sama teman-teman gue yang lain tuh waktu itu. Lu besok ada yang nanya ke gua, lu besok kuliah pagi apa malam? Emang bisa pagi bisa malam ya? Gua nanya kayak gitu, gua Ya. tahu kan. Gua gak punya temen-temen orang UMT gitu. Gua ini bisa pagi bisa malam. Kalau di UMT itu fleksibel mar, gue dikasih tahu kayak gitu kan. Fleksibel gimana tuh? Nah kalau di UMT itu lu bisa kuliah ikut pagi bisa malam. Contoh misalkan lu mata kuliah ikut pagi, mata kuliah kedua ikut malam, kayak gitu bisa. Nah gue kaget juga tuh di situ. Ternyata nggak kayak kampus-kampus yang kayak teman-teman gue lah. Iya. Gitu. Iya, kalau gua dulu untung gua di tempat gawe gua ada lulusan UMT, ada yang kuliah di UMT juga pas waktu itu. Iya bener. Jadi gua tahu kelas reguler B2K juga dari dia. Kebetulan dia angkatan 17, udah lulus juga sekarang gitu. Tapi nih, balik lagi ke topik Mas Burhan nih. Iya. Kan Mas Burhan ini anak perantauan, pasti pernah merasakan yang namanya culture shock. Gimana? Coba dari Jogja ke Tangerang, pasti ada culture shocknya dong, kayak, kok kayak gini, ya nggak sih? Betul. Nah, Culture shock. Gua sebenarnya culture shock tuh makanan ya. Mana? Iya bener. Kenapa tuh? Iya. Makanan tuh? Lu kalau di Jogja nih ya, makanan itu perlu dengan rasa apapun itulah. Iya. Terutama kan gua penggemar mie ayam nih ya. waduh, Set mie ayam lah. keras. Kalau di Jogja jelas lah mie ayam mana yang terkenal kan. Beruntung banget nih pacar Mas Burhan, biasa mie ayam deh. Iya. Ayam deh. Mie ayam set. Kayaknya saya malam minggu nendit deh. Ya, gua kaget tuh makanan kan. Gua waktu itu pas gua awal-awal masuk shift 3 pulang. Lapar kan gua, nyari makan. Ada tukang mie ayam pagi-pagi di sini, buset, kaget gua. Sarapannya mie ayam. Ya, tuh bayangin pagi-pagi makan mie ayam kayak apa. Dan gobloknya gua, bodohnya gua nyobain, bayangin. Mie ayam daerah mana tuh, deket kosan lu? Ini deket kan gua pulang gawe tuh di pabrik gua kan Zatake. Ada di deket-deket Zatake gitu situ ada. Tuh ada jualan mie ayam pagi-pagi. Kata gua, kenapa pagi banget gitu? Ya kali sarapan pakai mie gitu kan. Tapi ya gimana, gua juga lapar pengen makan. Iya. Beli aja lah gua. Tapi biasanya kalau orang Indonesia mah kalau bukan nasi belum makan. Iya benar. Bener banget. Betul. Oh balik lagi nih, sorry. Aduh. Loh, loncat-loncat nih, balik lagi. Alasan lu milih UMT kan? Gue boleh tahu ada lu itu tinggal di mana sih? Kalau gue tinggal di kabupaten. Tepatnya di mana tuh?
di Mau. Ada yang tahu gak Mau guys? Ya mau pokoknya ujung Tangerang dah kalau tak. Ya nggak gitu juga. Tetap Mau tuh masuk ke Tangerang ya. Ya. Siapa sih yang nggak tahu Mau? Iya tahu semua kok. Ya tahu gua tahu. Parah kalau nggak tahu ya. Akomodasi dari Mau ke Tangerang. UMT kan posisi di Tangerang kan, Tangerang kota. Nah, kenapa lo bisa memilih UMT? Sedangkan lumayan lah jaraknya dari Mau ke Tangerang gitu kan, berapa menit sih? 40 menit. 40 menit tuh, Iya. pulang pergi kan. Well, berangkat doang. Oh, berangkat doang. Berangkat doang 40 menit. Gua pulang pergi ya 80 Sejam lah ya. jam ya, sejam lebih. Kenapa gue memilih UMT? Karena gue tertarik aja, kayak ada satu hal yang membuat gue tertarik di UMT. Apa tuh, temen lu lah? Nggak ada, jadi kan Cowok kali cowok. ya nggak ada. Jadi gimana ya gue jelasin ya, karena nggak ada univ di Mau. Oh nggak ada. Ya, nggak ada lah. Oh. Makanya gue tertarik kayak, apa gue di UMT aja kali ya. UMT kan tepatnya itu di pusat kota, Ya. deket sama Tang City, deket kalau mau ke BSD deket. Jadi ya udahlah, gue di UMT aja. Tadinya itu ya gue mau ke Unpam, tapi Unpam itu kuliahnya itu di hari Sabtu dan gue nggak mau, weekend gue terpaksa. Nah, jauh juga ya kalau Unpam. Juga nonton. Ya udah deh, gue ke UMT aja. Nah UMT kan punya tetangga Unis. Kenapa nggak ke Unis gitu? Nah, tadinya gue disuruh sama teman gue, kan teman gue ada di Unis. Kata dia, udah lu di Unis aja bareng sama gue. Pas gue lihat, kayaknya enggak deh. Gue lebih tertariknya itu ke UMT. Oh. Jadi hati gue yang menarik ke UMT. Ya. Iya. Gitu alasannya. Nah, kalau lu Mat, Kalau gue masuk UMT. kenapa tuh? Karena kan lu, benar. Gue potong dulu. Rumah lu di mana? Alsut ya? Ya. Alam Sutra, deket sama Binus, deket sama Mercu. Iya. Ya, Trisakti juga deket kayaknya, cuman paling berapa menit. Sakti lumayan gue dulu. Iya kan? Nah, di situ kan ibaratnya itu univ swasta yang bisa dibilang kayak terkenal lah gitu. Kenapa gak memilih ke situ? Kan Square. Sebenarnya opsinya itu gue waktu itu gue pengen nyoba negeri. Oh, Waktu itu gue SNMPTN sama SBMPTN kan. Kalau SNMPTN itu kan lagi rapot kan. ya. Benar. SBM itu tes. Nah, karena gue lulusan SMK waktu itu, gue punya gambaran nih tentang perkuliahan. Jadi gue, buta banget deh masalah perkuliahan gitu kan. Kalau gue ngobrol sama teman-teman gue sebaya gue semua nih, sama lah angkatannya, nggak beda-beda jauh banget sama gue. Gue nggak ada gambaran buat gimana sih cara tes di negeri, gimana sih cara ngambil di negeri, jurusannya. Bahkan gue waktu itu masih buta, gue waktu itu ya kan. Gue waktu itu gue nggak dapet tes di negeri waktu itu. Di apa sih namanya itu, LTMPT apa kalau nggak salah webnya itu waktu itu. Oh, LTMPT ya. Ya kan? Iya benar. Nah, gue nggak sempet daftar, gue nggak punya link juga kan, nggak ngerti juga gue di situ. Terus? Gue waktu itu punya 3 opsi waktu itu. Pertama Mercu, dikarenakan teman-teman gue banyak di Mercu, Unpam, sama UMT. Ya. Nah, kenapa gue memilih opsi satu Mercu? Karena teman-teman gue banyak. Ya. Gue udah sempet juga nanya di sono kan. Wah, ternyata pembiayaannya lumayan juga kan Mercu. Kedua Unpam dari Alam Sutra ke Pamulang lumayan lah. Bisa 40 menit dari Alam Sutra ke Pamulang. Kalau lancar tuh di BSD-nya, wah, Pusat kemacetan. parah. Itu, apalagi udah rawa-rawa buntus itu dah. Wah. Nah, opsi ketiganya gue UMT karena dekat. Ya. Gitu. Berapa emang waktunya kalau kalian? UMT gue dari Alam Sutra, dari rumah gue ya, ke UMT tuh 15 menit lah. Kurang lebih. Iyalah deket kan. Bentar doang. Gue mikir tuh sebenarnya lebih ke gue yang lebih ke gue perbandingkan gue itu antara Unpam ke UMT. Karena pembiayaan lumayan lah. Ya. Gue hitung itu lagi akomodasinya enakan UMT gitu. Nih, kan kita udah semester 4 nih ya. Ya, betul. Terus selama pas semester ini ada hal yang buat kalian terkesan gak sih? Selama di teknik industri terutama nih. Siapa dulu nih? Coba dulu nih. Coba ayo. Dari yang mau duluan aja dia yang jawab. Oke. Dari gue dulu dah. Ya. Dulu gua masih mikir nih. Emang ada yang menarik ya?
Capek perasaan. Kalau gua itu pertama kali masuk kampus sampai sekarang ya. Ya. Dan pertama kali gua kaget itu gua masuk kampus itu karena kan lu tahu sendiri lah pemikiran-pemikiran anak sekolah SMK gitu kan, suka nongkrong main gitu kan, Banget. main ML gitu kan. Gua masuk kampus itu gua kaget aja, gua ngeliat orang-orangnya ternyata wah pemikirannya kritis gitu kan. Bisa habis ya gitu ya. Parah, bisa habis parah. Apalagi UMT kebanyakan pekerja, sambil kuliah. Iya. Wah, tambah gila lagi pemikiran, dia nggak mau buang-buang waktu kan Iya, benar. di perkuliahan itu. Nah, gua kaget aja di situ. Kenapa ayo orang bisa kritis, kenapa bisa kayak gitu kan? Gua nanya lah, gua ngobrol lah sama senior gua, sama abang-abang gua. Oh, ternyata waktu itu gua pertama kali tahu organisasi di UMT itu khususnya teknik industri ya, HMTI waktu itu. Iya benar. Kebetulan gue ngobrol sama orang-orang yang ada di HMTI. Nah, gue banyak ngobrol lah sama senior gue di situ. Pada welcome semua ya. Nah, gue pengen belajar pemikiran kritis itu karena masuk kampus, dan kedua pengen masuk HMTI. Gitu. Coba dari Burhan. Kalau hal menarik ya dalam 4 semester ini ya, sebenarnya nggak menarik amat sih. Gua kan juga basicnya di SMK gua kan udah teknologi industri juga ya gitu kan. Matkul-matkul di perkuliahan juga hampir sama gitu di SMK gua. Oh, Ya, berarti lu satu jalur lah, nggak kayak gua nih dari MM kok industri. Wah, wow. Itu ini Dari megang belakang aja. Arah, dari megang Photoshop ke megang AutoCAD. buset. Kalau dulu gua di SMK juga ada pelajaran gamtek. Ya, Hal menarik gua cuma bener sih tadi di orang-orangnya sih. orang-orangnya. Wah, Iya. orang-orangnya tuh ini juga ambis parah ya, walaupun bapak kerja ya gitu kan. Iya. Ambis sampai mana sih ambis gua gitu kan ya. Terus gua juga tadi gua juga ngobrol-ngobrol juga sama kayak lu Mar gitu. Gua ketemu abang-abang Iya. sharing organisasi tuh. Terus gua mikir masuk organisasi aja kali ya gitu. Oh, Ya gua juga pengen ngolah pola pikir gua Iya. gitu. Yang menarik menurut gua sih organisasinya sih selama 4 semester ini benar-benar. Soalnya yang gue lihat gambaran, apalagi orang perantau kan. Ya, Yo, penting banget itu ini mah relasi itu harus wajib. Perantau kagak ada temen, hidup sendiri gitu, gak bisa gua. Oke. Ya, coba Laida apa sih? Ya ini belum nih. Apa ya? Kalau gue sendiri hal menarik itu ya gue bisa keluar dari zona nyaman sih. Karena selama 4 semester ini kayak gue ketemu orang-orang baru, ketemu lingkungan baru. Kayak waktu SMA gue, sumpah gue gak kayak gini loh waktu SMA. Bener-bener setuju gue. Tiba-tiba pas kuliah, weh anjir ya ini beda banget. Beda banget. Makanya kayak kaget iya, tapi ya seru sih. Apalagi kan ini gue juga join ya di HMTI. Jadi ya makin seru Seru banget. banyak ilmu yang bisa kita dapat di sini mah. Bener. Berhubung tadi kita ngomongin soal apa nih? HMT. Organisasi. Ya, organisasi. Apa sih tuh HMTI? HMTI ini sebuah wadah ya, aspirasi buat mahasiswa teknik industri untuk mengaspirasikan aspirasinya di HMTI, dan di sini bebas gitu mau aspirasi apapun, dan menampung potensi-potensi mahasiswa teknik industri yang memiliki potensi gitu. HMTI bisa di HMTI ini kita akan kembangkan, kita akan wadahi gitu. Ya. Ada. Betul sekali, karena kita juga backgroundnya dari organisasi HMTI, makanya itu yang kita buat nih suatu podcast, dimana yaitu salah satunya sebagai wadah untuk aspirasi daripada mahasiswa teknik industri yang mau menyalurkan idenya atau aspirasinya, inspirasinya, semua apapun itu. Ya nggak bosen dong. Mungkin cukup kali ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Bener. Udah berapa menit sih? Berapa menit deh? Wah, 20 menitan. Dan pertama ini udah rasa gitu kan. Kita tadi ngobrol banyak banget dari pengalaman, dari alasan kenapa kita kuliah, kenapa milih UMT, dan
dan berujung pada kita masuk organisasi ya. Betul. Mungkin teman-teman yang nanti tertarik gitu tentang organisasi ini, kita nantikan di episode 2 ya. Benar. Teman. Ini sebagai sesi pengenalan. Ya, benar. Salam kenal semuanya. Halo. Halo semua. Episode pertama nih. Pertama nih. HMTI Podcast. Yes. Tunggu di episode selanjutnya ya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke grup keluarga. Betul. Dadah.